Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Baik, kita alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali membahas kajian rutin rutin karya Imam Muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sempat mengulik sedikit tentang kulit dalam konteks ilmu tauhid, yang kata Imam Ghazali itu adalah jauharun nafis, permata yang indah yang memiliki 3 lapisan. Tapi di sini beliau mengatakan 20, tapi karena penjelasan itu jadi 3. Karena 3 itu 2 boleh keluar. Nah, yang sini bagi sini itu 2 itu ya boleh keluar itu. Tapi ada isinya di dalam. Silakan kepada saudara yang mengikuti program itu. Mikrofonnya mana? Nah, silakan. Maksud saya Ustaz Maulana boleh menunjuk siapa? Nanti Ustaz Maulana bagian menjelaskan ya. Halaman 43. Wa tauhidu jauharun nafisun lahu qisran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhidu jauharun nafisin walahu qisrani. Ahaduhuma ab'adu anil lubbi minal akhar fakhassasa nasul isma bil qishri wa bisin ma'adil hirasati lil qishri wa ahmilul lubbi bil kulliyah. Oke, cukup. Jauharun nafisun. Jauharun nafisun. Apa jauhar nafisun? Jauhar, ada maknanya jauhar. Jadi apa? Ustaz mana yang mensyarahkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid adalah permata yang indah. Ini disebut juga dengan lub. Lub ini memiliki 2 lapisan kulit. Yang pertama letaknya paling luar atau paling jauh daripada isi tersebut, daripada lapisan kedua. Lalu manusia mengkhususkan nama
lapisan yang paling jauh ini dan membuat sunatul rasa apa sih? Sunatul rasa atau ya maksudnya gini ya. Tauhid itu tadi jauharun nafis, permata yang indah. Dia punya dua lapisan, di mana lapisan yang pertama dan lapisan kedua saja itu jauh letaknya daripada jauharun nafis tadi. Jadi dia permata punya lapisan dua lapisan ini posisinya jauh untuk menggambarkan bahwa kadang-kadang antara isi dan kulit itu sangat berbeda gitu kan. Dan jauhnya seperti apa wallahu a'lam ya. Tidak dikatakan di sini jaraknya, tapi beliau hanya mengatakan jauh. Masyarakat umumnya itu sibuk, maksudnya mendefinisikan tauhid itu justru pada lapisan-lapisan tadi. Mereka mendefinisikan tauhid itu pada lapisan pertama, pada lapisan kedua. Definisi tauhid yang sesungguhnya di dalam itu, yang lum itu sering terabaikan. Ahmalu, mereka ahmalu juga orang ahmalu, meremehkan kalau secara kata ya, ahmalu itu meremehkan, mengabaikan al-lubba bil kulliyah. Jadi secara utuh isinya itu justru diabaikan. Jadi justru mereka sibuk dengan nama, definisi tauhid, kemudian bil hirasah, bisin atil hirasah, bisin atil hirasah itu memelihara yang mereka definisikan tadi. Jadi di samping mereka mendefinisikan kulit yang luar saja, kemudian mereka juga sibuk dengan menjaga kulit ini, sehingga orang justru sibuk dengan kulit dan menjaga kulit. Kulit didefinisikan sebagai tauhid, menjaga kulit dianggap menjaga tauhid. Sementara yang jauharun nafis itu, yang berada di dalam itu diabaikan, diremehkan, kadang-kadang tidak dihargai. Lanjutkan. Fal-qisrul awwal. Silakan tunjuk yang lain. Bisa Ustaz. Ya, silakan. Gus Wawan ya, Gus Wawan. Jarang-jarang di Banjar ada Gus, jarang. Itu tradisi di Jawa ada Gus. Oh di Banjar ini anak kiai biasa aja. Ada suara di Gus. Karena bahasa Banjar tuh ada Gus. Yalah. Aku ini jangan di Jawa, dia orang Gus. Arwah aku pendiri pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qism al-awwal an taqula bi lisanika la ilaha illa Allah wa hadha yusamma tauhidan munaqidan bit-tadlis alladhi yusarrihu bihi Sarrah. ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره. Oke, cukup dulu. Nah ini kulit luar tadi, silakan Gus, jelaskan Gus. Atau
Tujuh kalau saya tujuh. Boleh tunjuk. Nah, lagi. Guru saya puding, Oke. Poin pertama itu dan mengucapkan lisan la ilaha illallah. Nah, ini dinamakan tauhid melawan tasbih kepercayaan yang tiga. Yang ditegaskan oleh orang Nasrani yang tersebut tadi. Tapi ucapan tersebut kadang-kadang datang dari orang munafik yang berlawanan batin dengan ahlaknya. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang yang istilahnya itu menganggap bahwa kepercayaan yang tauhid segala macam bahwa sama dengan trinitas yang orang-orang Nasrani, yaitu seperti Kita hargai ya tajimnya. Jadi kulit luar tadi ya, tadi ada dua kulit ya. Kulit yang paling luar itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, antaqula bilisanika la ilaha illallah. Ini salah ada salah. Bujur aja kita mengucap la ilaha illallah. Tapi ucapan la ilaha illallah saja itu tidak berarti kemudian bisa disebut itulah definisi tauhid sesungguhnya. Ini bisa disebut tauhidan munaqidan litasrif. Ini bisa dinamakan sebagai tauhid yang sekedar munaqid, yang sekedar antitesis daripada taslif, konsep trinitas. Ini hanya lawan daripada konsep trinitas saja yang sering dikemukakan oleh kaum Nasrani. Bahkan kadang-kadang qad yasduru minal munafiq, ucapan la ilaha illallah juga bisa dilontarkan, diucapkan oleh orang-orang yang sebetulnya dia munafik. Apa sih munafik itu? Definisi munafik sekarang tuh gampang sekali orang mengatakan munafik gitu kan. Munafik, kaum munafik. Yang kita sedih itu kadang-kadang yang menuduh munafik itu sesama orang-orang alim. Kita sayangkan itu kan. Kalau berbeda pendapat, munafik. Alamat paling nyaman itu sudah munafik. Kita jangan gampang-gampang menuduh orang lain munafik. Kalau dia ternyata muslim, maka sesungguhnya kita menuduh dengan yang tertuduh akhirnya sama. Kalau definisi Nabi, ayatul munafiki talatun. Ciri indikator bahwa seorang itu dikatakan munafik itu tiga. Tidak hadatsa kalaba, kalau bicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar janji, wa idza tumina khana, dan kalau percaya dia khianat. Nah, ini harus kita pahami. Jangan asal-asalan. Misalnya begini, hanya karena pemimpin dia ketika kampanye berjanji, oke ya. Tapi saya kira hampir semua pemimpin politik
Kalau di Indonesia ini harus mengumbar janji itu, janji-janji politik harus ada. Sebab kalau tidak, berjanji aja kan kadang mungkin terpilih jadi apalagi mungkin ada janji apa-apa. Karena itu kan nanti penyampaian visi misi gitu kan. Nah, visi misi itu rencana sebetulnya kan. Saya akan itu ya masih rencana sebetulnya. Tapi kita kadang-kadang untuk kelompok kita sambatnya itu sebagai perencanaan saja, tapi untuk kelompok musuh itu sambat itu sebagai janji politik. Ketika tidak terpenuhi, kelompok kita sebut ya rencananya gagal gitu kan. Kalau untuk lawan politik kita alamatkan dia tidak menepati janji, maka tertuduhlah dia munafik. Ya jangan begitulah. Ya, dewasa sedikit kita ya berpolitik di Indonesia. Indonesia ini ya mau disebut kacau, ya sebetulnya tidak kacau-kacau banget gitu kan. Ya kita bandingkan saja dengan negara-negara yang konflik. Tidakkah mereka itu tidak bisa beribadah? Bandingkan dengan kita beribadah nyaman aja kita populer lah. Apakah kita perlu mengalami seperti yang dialami saudara-saudara kita di wilayah-wilayah konflik baru kita merasa nikmat beribadah? Jangan begitu juga kan? Tapi memang itu kan kebanyakan manusia nih kadang merasakan jalur Bang Haji kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Itu dalam sidin tulang memikirkan lirik seperti itu tuh berempat sama sidin. Berempat itu maka lawan lagu-lagunya nyaman di dalam. Dan saya tidak perlu menyanyi ya Allah. Kalau bina keluar karena jiwa satria bergitarnya. Jadi ada yang maksud beliau kulit luar tadi ucapan pengakuan secara lisan bahwa kita mengakui dia Tuhan selain Allah. Nah, di lapis yang masih sama itu ada juga kelompok yang seperti itu tadi. Mereka belum ya. Cuma kadang-kadang ucapan secara lisan ini tidak hanya sebagai munaqidah, tidak hanya sebagai antitesa daripada konsep trinitas saja, tapi dia bisa jadi juga diucapkan oleh orang-orang yang munafik. Sehingga kalau kita masih menganggap itulah tauhid, maka kita masih berada di tauhid yang lapisan paling luar. Karena ucapan yang keluar dari orang-orang munafik itu yukhalifu sirruhu jahrahu. Bisa dibaca juga yukhalifu sirrahu jahruhu, sarahnya itu artinya kurang lebih. Karena ucapan yang keluar dari seorang munafik itu sangat bertentangan zahir dan batinnya. Antara ucapan pesan verbalnya dan pesan non-verbalnya itu berbeda. Kira-kira mana yang kita percaya? Kalau pesan verbal dan pesan non-verbal itu kontradiktif. Dalam ilmu komunikasi itu ada ya teori-teori pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal itu kita menchat seseorang gitu kan. Sebetulnya kita ingin memberikan emoji love, gitu kan? Karena isi kata-katanya itu memuji semua. Tapi kita terpicik yang habang yang sarik tuh. Emojinya tuh ya habang berapi-api,
terpicik itu. Kira-kira orang yang jadi gebetan kita itu, gebetan kalian lah. Saya sudah tidak ada waktunya sudah expired ya. Sudah apa sold out kan? Sudah sold out. Nah, jadi itu gara-gara emoji bisa ada di hiraninya, berminggu-minggu tuh ada di hiraninya bisa. Padahal kan pesan verbal kita tuh sebetulnya inginnya begitu, tapi karena kita menghubunginya melalui pesan non verbal, pesan non verbal begitu. Tapi mana yang kita percaya? Kalau dia mengatakan aku cinta kamu, tapi emoji yang terkirim itu marah gitu emojinya. Yang dipercaya itu yang mana? Pesan verbal, pesan non verbal itu. Coba kalau kita ini lagi, misalnya ada mengaku bahkan gelarnya tuh jegau, jegau misalnya, batu, makan pentol, pakai apa? Saus manis. Percayakah kita bahwa utuh itu memang jegau? Atau tiba-tiba lah aku berkelahi? Harusnya si jegau ini kan mendatangi, minimal melerai atau menempeleng orang kelahian tadi. Bisa jegau tuh. Soalnya malah buka bersungkuk. Nah, kira-kira antara pengakuannya dengan kejagauannya itu dengan pesan nonverbalnya, yaitu bukan mencicing melihat kejadian-kejadian seperti itu, kira-kira mana yang dipercaya orang? Nah, mungkin gambaran orang munafik itu seperti itu. Secara lisan dia mengaku ini, mengaku itu. Apalagi misalnya lah, ini takutan mau coba, misalnya untuk membebaskan lahan-lahan untuk kepentingan pribadi gitu, tapi dengan cara menghabisi nyawa orang, tapi mau upah juga. Nah itu upah orang. Nah kita juga di Indonesia ini banyak sebenarnya hal-hal begitu ya. Penyelesaian masalah itu justru dengan mengadu domba. Nah ini lagi kisruhnya ya begitulah. Sayang seribu sayang. Tapi jangan buru-buru kita menuduh orang lain juga munafik hanya karena berbeda pandangan dengan kita. Itu tidak fair. Itu standar ganda. Standar ganda apa? Standar ganda. Bila orang berduit, kita minta orang itu berbuat baik dengan cara bersedekah. Tapi pada saat kita berisi duit, kita kada bersedekah, alasan kita macam-macam. Nah itu standar ganda. Ketika orang kita tuntut A, ketika kita yang mengalami, kita tidak bisa melakukan A, kita berapologi kemana-mana bahwa B ini yang benar, gitu. Itu standar ganda. Bila orang yang tidak kita senangi jadi pemimpin, kita akan tuntut dia macam-macam. Ketika tuntutan kita tidak terpenuhi, kita akan mencap pimpinan itu sebagai pemimpin itu sebagai orang yang tidak amanah lah, orang yang anti-Islam lah, orang yang begini dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama, pemimpin yang kita suka itu jadi pemimpin, dia tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat umum, bahkan tuntutan kita sendiri dia tidak bisa memenuhi. Kita akan berupaya memuji-muji dan berdoa.
mencari apa nih alasan-alasan yang tepat. Kenapa Sidin tidak mau memenuhi itu? Oh, Sidin terlalu sibuk di sana. Oh, Sidin terlalu peduli dengan ini dan seterusnya. Nah ini standar ganda. Jangan menuntut orang aja hendak baik, tapi seorang kadang bisa mencontohkan kayak orang baik. Itu salahnya. Kamu juga kayak Pak, kamu juga. Nah itu standar ganda itu gitu. Kadang mau beri solusi, menyanggah aja. RG, nah, saya pakai inisial RG, lawan RG. Itu rancak mengkritik pemerintahan, tapi masih tak punya solusinya. Ya, saya nggak bodoh ya, cari seorang solusinya. Kita tidak ada ini ya, kita senang dengan cara-cara beliau berbicara karena memang mantiknya bagus benar. Logikanya, filsafatnya kan memang pakar di situ. Jadi mengajak orang berpikir itu indah gitu. Tapi ya kadang-kadang ketika ditakuni solusinya kayak apa? Ya pikiran seorang ya itu kan. Ketika ditakuni kenapa biar kayak itu? Ya saya berposisi bukan sebagai akademisi jadi saya berposisi sebagai rakyat. Yang sebagai rakyat tidak setajam itu dia mengkritikkan. Kalau dia sebatas rakyat biasa, dia tidak punya kemampuan berpikir, kemampuan menyampaikan secara verbal. Kritikan-kritikan seperti itu, artinya dia tidak bisa lepas dari predikat akademisnya. Just suruh orang-orang di pasar aja yang protes itu, mengkritik. Bisa lah orang di pasar mengkritik sehebat itu, orang mungkin. Ya tapi begitulah ya di Indonesia kita harus paham-paham benar juga. Ini kalau suasana tahun-tahun politik begini, wah penggiringan opini kemana-mana. Buat pian itu harus sebagai mahasiswa harus cerdas. Siapa yang sedang main catur gitu kan? Orang main catur itu pasang strategi dan pasang langkah-langkah itu banyak. Plannya banyak. Kalau gagal plan A, plan B. Karena ketika dia plan B, oh musuh justru menyerang balik. Dia akan mundur dulu selangkah untuk nanti kemudian maju beberapa langkah pakai telanjut. Pionnya nggak mau mundur. Ya, biar aja pion aja. Pion nggak mau mundur lagi. Pion berubah. Yang penting seorang menteri-menteri dia manakan, anak buah tim sukses dia manakan. Mereka lagi mencatur, siapa yang menang? Ya itu pemenangnya nanti. Antar pemain ini setelah main, ini bisa lama. Ngopi, pesta, dan seterusnya. Masalahnya di belakang pemain ini banyak. Ketika dia ada yang jadi pion, ada yang jadi telanjut, ada yang jadi setel, ada yang jadi sponsor juga. Banyak lah. Wal Isrustani silakan. Ustaz, terjemahkan. Ini Rasulullah Mustaqim. Isrustani Allah kuna fil qalbi مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل ظاهر القول على اعتقاده وكذلك التصديق به وهو توحيد عوامل الخلق والمتكلمون كما سبق خلاص هذا القشر عن تشويش المبتدع anti. Oke coba. Apa jelasannya ya? Perjamuannya yang kedua, jadi tidak ada di dalam hati yang terjalan itu
alam sebagaimana diterangkan tadi adalah menjaga kulit ini dari gangguan-gangguan bid'ah. Oke, jadi tadi kulit luar tadi adalah ucapan secara lisan, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kulit yang kedua ini adalah menetapkan di dalam hati. Jadi lisan, kemudian hati menetapkan. Penetapan di hati ini hanya sebatas alla yakuna fil qalbi mukhalifatun wa inkar. Tidak ada pengingkaran, tidak ada keyakinan yang mukhalifah, yang berseberangan daripada paham atau qaul ini. Qaul apa? La ilaha illallah. Jadi kalau tadi yang pertama itu tidak melibatkan hati, hanya mengucapkan secara lisan saja. Yang kedua ini melibatkan hati, tapi hanya sebatas tidak mengingkari perkataan itu. Bal yastamilu dhahirul qalbi ala i'tiqadihi wa kadzalika at-tasdiqu bihi. Jadi meliputi hati, tapi hatinya yang zahirnya saja, belum yang masuk ke dalam. Dan demikian itu atas dikubihi. Demikian itu adalah membenarkannya. Dan itu adalah wa huwa tauhidu awamil khalqi. Itu tauhidnya orang awam. Wal mutakallimun, para ahli kalam itu sama seperti itu tauhidnya. Mereka itu hanya sebatas hurrasu hadzal qishri. Mereka itu sebatas penjaga daripada kulit ini. Dari mana? Dari taswisil mubtadi'ah, dari gangguan orang-orang yang pelaku bid'ah. Nah, pelaku bid'ah di sini perspektif Imam Ghazali sementara ini ya. Kita tidak tahu nanti di belakang-belakang. Tapi ini konteksnya ilmu kalam. Orang yang mengatakan Allah bertempat itu disebut beliau sebagai mubtadi'ah. Dan seterusnya. Jadi beliau pun tidak lepas dari istilah bid'ah itu, tapi seperti apa bentuknya. Nah, itu yang berbeda dengan kawan-kawan kita hari ini yang menuduh kawan yang berbeda itu sebagai pelaku bid'ah. Kalau dulu itu tidak melulu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Enggak, bid'ah itu ada konstituennya, dan itu kebanyakan menurut beliau itu yang membuat Mu'tazilah dan juga para Mujassimah dan seterusnya. Tapi ini menurut Imam Ghazali. Kira-kira menurut Mu'tazilah Imam Ghazali yang pelaku bid'ah, dan menurut Mujassimah Imam Ghazali pelaku bid'ah. Jadi biasalah begitu ya. Tadi seperti yang disampaikan itu, standar ganda itu selalu terjadi dari dulu sampai sekarang. Standar ganda itu terjadi. Nah, kita yang harus paham bagaimana kita mengatasi standar ganda ini. Ya, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak mendengarkan, literasi diperkuat. Insya Allah kita paham. Oh, perspektif ini bid'ah, perspektif ini bid'ah. Kalau Sayyidina Umar kan ni'matul bid'ah hadhihi yasdillah. Ini pelopor bid'ah hasanah itu ada. Tapi kan beliau sahabat, lah apa bedanya? Sahabat tetap bukan nabi, bukan orang yang membawa syariat kan? Masalahnya di situ juga. Artinya kita boleh dong meniru, boleh. Apa? Selama ada dalil itu kalau dicari-cari akan pasti ada. Karena dalil itu seringkali juga cocokologi.
cocokologi. Kita aja belajar di kampus ada nggak ya sini tarbiyah, jurusan PAI misalnya, tiba-tiba ada tafsir tarbawi, ada hadis tarbawi, maka dicarikanlah ayat-ayat yang berbicara tentang tarbiyah. Ternyata ada, memang ada. Apakah itu cocokologi? Ya Allah a'lam. Apakah ayat Al-Quran itu memang spesifik untuk mata kuliah tafsir tarbawi tadi? Tidak kan? Nah, jadi kulit pertama tadi ucapan secara lisan, kulit yang kedua sudah melibatkan hati, tapi qalbunya masih di kulit luar-luar saja. Wasalis dan tunjukkan. Ilham. Sesama pemain bola melempar ke pemain bola yang lainnya. Jadi ngopor lah. Kalau lagi umpan pendek ya Allah membelah samudra. Wasalisu wa huwa al-babu an ya'ul al-mawra kullaha min Allah ta'ala Ru'yatan faqata'u yaltifatahu anil wasajati wa an ya'budahu ibadatan yafraduhu biha fala ya'budu ghayrahu wa yakhraju an hadha tauhidi atba'ul hawa. Oke. Wa kullu man taba'a hawahu faqad takhadha hawahu ma'budahu. Qala Allah Ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqwadu ilahin ubida fil ardi 'inda Allah Ta'ala awal hawa. Nah, jelaskan sekolah. Oh hilang. Ngajar. Ya. Asalis wa huwa al-lubab. Al-lubab itu berarti jamak dari lub. Jelas. Jadi yang ketiga ini, lapisan yang ketiga inilah yang disebut dengan isi al-lubab. Hendak mengarani anak lubab ya Abdul Lubab, hamba isi. Oh isi, saya ma'rifah lubab tahu isi loh. Kenapa ada himpaman yang juga tahu isi? Dijual ma'rifah lubab atau warung lah lewat ngalannya ma'rifah lubab. Kalau dalam perspektif di sini ma'rifah lubab ya kita mengenal isi gitu kan, mengenal isi. Tapi kan kalau perspektif orang Banjar ma'rifah lubab tahu isi, yaitu gorengan. Ma'rifah lubab. Nah, ayyaral umura kullaha min Allah Ta'ala. Jersidin, ini tauhid tentang sebelumnya itu adalah melihat segala sesuatu itu, segala masalah, segala perkara itu sumbernya dari Allah. Ru'yatan taqta'u iltifatahu 'anil wasai. Dan pandangan itu fokus ke situ. Dia tidak menoleh kepada al-wasaid.
Al-wasait wasitah itu apa? Perantara-perantara. Jadi segala sesuatu sumbernya dari Allah. Adakah perantaranya? Adakah? Tidak ada yang kebetulan. Semua kehendak Allah. Semua skenario Allah. Semua keinginan Allah. Bahkan siapa yang jadi presiden di negeri ini itu semua kehendak Allah. Nah, bila kita sudah kayak kecil kan habis semua. Kan ini kita. Kalimantan Selatan di hulu-hulunya sana dikerok-keroki orang, dihabisi orang tanahnya. Ya, makanya kita sekarang tuh gampang banjir. Ya karena lihat saja di sana, tapi kita orang melihat. Karena kita bukan Al-Basir yang maha melihat. Ya, anak ke situ terpikir aja kan kita ada. Kita hanya bisa menyaksikan setiap hari gitu kan kekayaan alam kita di bawah, ya kita nikmati saja. Dampaknya juga akan kita nikmati nanti gitu. Tapi kan kita susah bersuara seperti ini karena itu juga ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi yang legal ini masalahnya ya legal, gimana lagi? Masalahnya legal. Nah itu kita libatkan, itu kehendak Allah di situ. Misalnya banyak aktivis-aktivis yang sudah berusaha, tapi ternyata gagal. Tetap saja illegal logging tetap ada. Ya sudah, akhirnya kita tawakal saja kepada Allah, limpahkan semua kepadanya. Itu juga bagian daripada lubah tadi. Wa ya'budahu 'ibadatan yafruduhu biha fala ya'budu ghairahu. Dan ketika dia beribadah itu betul-betul murni hanya menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Nah tadi itu panggung berat adalah ini kan yang kita minggu lalu sebut dengan musyahadah itu, melihat apa yang kita lihat ini di alam semesta itu selalu melibatkan Tuhan, melibatkan Allah, ada kehendak Allah di situ. Maka kalau seperti itu kita udah, apakah yang terjadi apa aja karena menjadi keputusan yang kita harus lalui, yaitu kehendak Allah di situ. Memang Allah memerintahkan juga, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi kan kehendak Allah apa? Yang jar malaikat mayyufsidu fiha, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha. Ngapain engkau menciptakan orang-orang yang nanti akan merusak? Tapi jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahkan malaikat yang Allah Ta'ala ada tahu, aku tahu. Nah jadi karena malaikat aja nggak tahu, apalagi kita manusia makin nggak tahu. Ya sudah, kita nikmati saja. Bagaimana nanti? Karena memang rekayasa Allah itu dari awal dunia ini diciptakan ujung-ujungnya untuk dihancurkan. Bagaimana proses penghancurannya? Ya barangkali harus melibatkan tangan-tangan manusia juga. Maka di antara proses penghancuran itu, ya kita fokus saja lah, belajar orang, mendidik, bagi yang pendidik, belajar mencintai, menebarkan kasih sayang, cintai makhluk Allah, dan seterusnya. Wa yakhruju an hadza tauhid atba'ul hawa, dan keluar daripada ajaran tauhid atau definisi tauhid seperti ini adalah pengikut hawa nafsu. Fakul muttabi'in, di pada bulan fakul man yatba' itu
Fakulu man yattabi'. Di kitab saya fakulu muttabi'in. Fakulu muttabi'in hawahu. Di kitab saya begitu. Kalau di kitab, kalau di Ithaq juga sama dengan yang punya saya ini. Fakulu muttabi'in hawahu faqad ittakhadha hawahu ma'budah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya saja. Jadi kita bicara apapun itu potensi hawa nafsu itu kuat. Bicara politik hawa nafsu. Bicara pengelolaan alam semesta, alasannya kita mengelola alam gitu kan. Itu juga hawa nafsu. Kritik-kritik kita terhadap mereka juga kadang-kadang bisa bersumber dari hawa nafsu. Kenapa? Ya karena ketidakmampuan kita melihat diri kita yang fakir ini, kemudian membandingkan dengan mereka-mereka yang hidupnya mewah. Ketidakmampuan kita itu kemudian menumbuhkan rasa ingin merubah dan seterusnya. Akhirnya kita kritik sana kritik sini, tapi kritik yang terbangun karena kekecewaan. Coba kalau melibatkan Allah Ta'ala seperti ini, kita mengkritik, ya kritik seadanya aja, seperlunya, karena kita tahu juga berlebihan untung kita mengkritik. Kacang tutup lah misalnya ambang batubara kacang. Jadi ya udah kita nikmati saja. Mudah-mudahan hubungan sidin itu tidak hanya mengeruk alam kita, tapi juga betul-betul berbagi kepada masyarakat. Yang paling penting itu ada kontribusinya dalam pengembangan sumber daya manusianya. Meskipun bagi sebagian kalangan elit itu hal yang ditakuti juga. Kalau masyarakatnya pintar, nanti masyarakatnya pintar-pintar bertahan mengkritik dan seterusnya. Ada kekhawatiran seperti itu. Ya itu tadi lah, standar ganda itu selalu ada. Yang penting kita, Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Jadi banyak orang yang justru sebetulnya bukan menyembah asnam, ya. Bukan menyembah patung, bukan menyembah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi itu menyembah patung itu bukan karena mereka paham bahwa si berhala ini memiliki manfaat, bisa memberikan manfaat. Tidak. Justru mereka tahu bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Tapi karena didorong hawa nafsu, maka mereka mempersembah patung-patung itu menjadi Tuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Allahu ilahin wa ubidu fil ardi 'inda Allah Ta'ala huwa an-nar." Tuhan yang paling Allah benci itu adalah Tuhan yang disembah di bumi, yang paling Allah benci itu adalah Tuhan hawa nafsu. Jadi kita mempertuhankan hawa nafsu kita itu Abu Ilah, Tuhan yang paling Allah benci. Wa an tahqiq yang Imam Ghazali di sini, man ta'ammala arafa anna 'abid as-sanami laisa ya'budu as-sanama wa innama ya'budu hawahu. Nah ini tadi, sesungguhnya orang yang menyembah patung itu dia hakikatnya itu bukan menyembah patung, tapi menyembah hawa nafsu. In nafsuhu ma'ilatun ila dini abaihi fayattabi'u dhalikal maila. Nafsunya, jiwanya itu sudah penuh dengan nafsu yang mengikuti budaya-budaya sembahan nenek moyangnya, maka mereka mengikuti kecenderungan itu. Wa mailun nafsi ilal ma'rufati, dan kecenderungan nafsu ilal ma'rufat kepada hal-hal yang baru, ahadul ma'ani, itu salah satu makna allati wa'abbaru anha bil hawa, yang didefinisikan dengan hawa nafsu.
segala kurangnya. Kiranya cukup dulu untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting baca kitab itu kita rancak ini praktek. Tersalah itu kalau apa yang penting perhatikan pada bagian mana sebetulnya kita sering kesalahan membaca. Dan yang paling penting juga selain ilmu alat, kita harus banyak hafal kosakata. Kosakata itu dicari maknanya, dihafal artinya. Tanpa proses itu, kita menguasai ilmu alat, tapi kita tidak menguasai kosakata, ya susah juga. Tidak bisa kita bantu memahami. Intinya kolaborasi dua itu, kosakata yang kita hafal, ilmu alat kita paham, misalnya baca mudah paham. Jadi keramat atau karomah orang-orang alim seperti Imam Ghazali itu karyanya mestinya mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya, kan gitu. Masa iya beliau mengarang buku kemudian tidak bisa dipahami orang, itu kan aneh. Nah, jadi untuk bisa membaca itu ya kita harus effort dikit. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Sekarang hukum subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum